Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Angkat hati, Senin Pahing, 31 Mei 2021. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Cukup, kita akan bersama-sama masuk dalam Khotum Salam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian Kidung Baru 188, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bacaan terambil dari 2 Samuel 3 ayat 1 sampai 11. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Anak-anak lelaki Daud. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki, anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Kileab
dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Abner memihak Daud. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari dan sampai Berseba." Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan dan renungan pada saat ini dengan judul Isi-Boset. Isi-Boset mewarisi tahta kerajaan Saul dan tampaknya termasuk pembawaan iri hati dan sifat tak dapat dipercaya. Kecurigaan adalah kebiasaan yang bertumbuh dalam diri manusia, mulai dengan keluhan yang memang ada dan dipikirkan terus-menerus, sampai kemudian ia mulai mempunyai keluhan, khayalan, curiga, dan menganggap setiap pernyataan tidak benar, serta setiap tindakan atau perbuatan sebagai persekongkolan. Dari mencurigai satu atau dua orang, lama-kelamaan ia menganggap semua orang, sampai kawan terdekatnya pun, tidak dapat dipercaya. Inilah yang dilakukan Isi-Boset terhadap Abner, orang yang telah menolak untuk menelantarkannya dan telah melakukan yang terbaik untuk memperkuat pemerintahannya yang sedang menuju kehancuran. Sedemikian kacaunya pikiran Isi-Boset, sehingga ia pun menuduh Abner berkonspirasi untuk menggesernya dari kedudukannya sebagai raja.
Hal ini dianggap keterlaluan oleh Abner yang telah begitu setia, sehingga raja tersebut tak lama kemudian benar-benar menghadapi para pengkhianat yang membunuhnya di tempat tidurnya. Demikian akhir hidupnya, maka berakhirlah dinasti Saul. Amin. Mari kita masuk di dalam saat hening. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat yang akan dilanjut dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala yang boleh kami nikmati. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Salatiga Timur, beserta dengan pepantannya, dan juga wilayah-wilayahnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati, baik itu majelis, pendeta, dan juga semua pelayan-pelayan yang telah Tuhan panggil untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini banyak sekali persoalan, permasalahan yang dihadapi. Terlebih Tuhan, saat ini COVID-19 belum reda. Biarlah Tuhan senantiasa hadir, memimpin dan memberkati pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk melaksanakan tugas sebagai gugus COVID-19. Kiranya apa yang dilaksanakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan, semuanya boleh menjadikan permasalahan yang ada di negara kami ini boleh terselesaikan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan juga untuk pekabaran Injil yang ada di daerah Salatiga dan sekitarnya. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk melaksanakan tugas ini. Kiranya Tuhan lengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin.